Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat YouTube Iwaril Channel, dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, juga diberikan rezeki yang baik, halal, berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Iwaril Channel. Baik ya, sharing kita kali ini saya akan coba untuk menghidupkan mobil. Nah, kita ini panas. Ketika kita menghidupkan mobil, jadi perangkat seperti MIT, dashboard, monitor, atau layar-layar yang ada. Kebetulan saya ini kan punya ada layar yang ada di bagian belakang juga. Jadi dia juga akan hidup ya. Jadi layar yang ada di jok untuk penumpang bagian belakang. Tapi joknya itu jok bagian depan ini yang digunakannya di belakang headrest. Jok bagian depan ini ada layar atau monitor untuk penumpang bagian belakang. Jadi di sini seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kebetulan nggak tahu ya, ini saya kok makin kesini saya lihat layar ini kok makin rusak gitu loh. Nah, ini awalnya juga terjadi kayak garis gitu saat dihidupkan seperti ini, dan lama-lama makin bertambah rusaknya. Dan ini yang lebih parahnya lagi, bagian sebelah sebelah kanan ini malah nggak bisa dimatiin. Rusaknya itu nggak bisa dimatiin, dan saat mobil hidup dia akan hidup terus. Dan mending kalau misalkan dia hidup tapi ada gambarnya, tapi gambarnya seperti ini ya, putih doang, kayak cahaya doang, dan rusak gitu loh. Jadi akan mengganggu penumpang yang bagian belakang. Dan di sini saya ingin mematikan ya, sebenarnya ingin mencabut power LCD ini, power monitor ini, supaya tidak mengganggu penumpang bagian belakang. Kebetulan bagian belakang ini biasanya digunakan untuk anak-anak saya. Jadi kalau misalkan nyala terus kan kurang nyaman ya nantinya. Takutnya malah merusak mata, dan akhirnya yang saya lakukan ya, saya itu ingin mencabut powernya itu. Jadi kalau mau nggak mau nanti menelusuri kabelnya dulu, ini dari mana. Tapi kalau misalkan mentok dan nggak ketemu, ya saya akan cabut dari kabel ini, paling saya putus seperti itu. Jadi kini permasalahannya kita sudah tahu, yaitu monitor yang tidak bisa dimatikan supaya tidak mengganggu penumpang yang ada di bagian belakang itu. Dan kini kita akan eksekusi ya, bagaimana cara mematikannya supaya tidak mengeluarkan sinar lagi gitu. Jadi posisi mobil hidup tidak ikut hidup si monitor ini, karena akan mengganggu penumpang bagian belakang. Untuk mengetahui jalurnya, pasti kita akan menelusuri kabel yang terangkai dengan monitor ini ya. Jadi kita akan coba buka mulai dari kita akan melepas head unit pastinya ya. Dari head unit pasti dikeluarkanlah jalur untuk monitor yang bagian belakang. Untuk melepas head unit, tentu kita akan melepas bagian yang mengunci atau urutan bagian luar dulu, seperti ini ya. Kalau head unit ini
dikunci oleh chrome, pelipit yang warna chrome itu. Bagian samping ada 2 itu ya. Nah, itu saya sedang mencari alat untuk membuka dari pelipit atau chrome yang berada di samping head unit itu ya. Jadi chrome itu panjangnya lebih dari head unit sebenarnya, dan itu sampai ke selektor AC itu ya, sampai ke bawah. Memang kita membukanya harus menggunakan kayak pengungkit ya, pengungkit tapi yang tipis. Kalau yang pengungkitnya seperti obeng plus, obeng min, kita tidak akan mendapatkan hasil maksimal saat melepaskannya, karena pasti ada yang tergores kalau misalkan menggunakan pelipit pengungkit yang keras. Jadi kita di sini menggunakan pengungkit plastik ya, kalau bisa jangan menggunakan pengungkit yang berbahan metal atau stainless itu, atau besi lah. Khawatir nanti kita saat memasukkan ini celah-celah dari chrome ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, malah menjadikan chrome-nya tergores atau rusak, dan akan mengurangi keindahan dari buat list ya. Itu kan buat keindahan juga ya, jadi mengelilingi dari head unit itu. Baik ya, kita lihat dulu bagaimana prosesnya, karena di sini saya juga pemula ya, dan ingin tahu gitu di dalam head unit ini. Maaf ya, untuk pelepasan kita memang belum begitu mengerti, jadi pas posisi nyala kita udah lepas saja. Kita mulai dari bagian bawah ya, kita masukkan pengungkit plastik ini sama seperti alat-alat untuk mengungkit handphone itu loh ya, untuk membuka cover casing handphone seperti itu. Tapi ini agak tebal, tapi ya emang ini waktu itu saya beli untuk membuka casing handphone. Nah, seperti itu ya, kita pelan-pelan, jangan terburu-buru ya kalau ingin membuka pelipit seperti ini, membuka list seperti ini, karena dia itu sudah ada dudukannya dan memang didesain untuk cara membukanya seperti ini, dan juga pelan-pelan gitu. Nggak bisa langsung misalkan yang bagian bawah sudah terbuka langsung kita tarik gitu, bahaya, nanti malah menjadi rusak ya bagian chrome ini. Dan bisa kita lihat seperti itu bentuknya, itu kan kayak dudukannya itu kayak dijepit gitu, jadinya bisa menempel atau bisa menempel dengan kuat di bagian dalam dari dudukan chrome ini. Ini urusannya panjang ya, jadinya kita tadi yang awalnya ingin mematikan monitor yang hidup atau monitor yang tidak bisa dimatikan dengan cara paksa ya sebenarnya, dan gini urutannya. Jadi melepas head unit, jadi membahas pelipit juga ya. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit ya informasi ini ya. Biasanya pemula atau yang baru beli mobil, yang ingin mengkotak-kotik mobilnya sendiri ya, memang seperti ini ya. Ya ada sesuatu lah ya pastinya yang bisa diambil, apalagi ya memang kalau pemula banget pasti ingin tahu gitu, apalagi kerusakan yang kecil seperti ini. Alangkah baiknya kalau bisa kita lakukan sendiri ya, karena kita nanti akan tahu gitu loh mana-mana yang rusak, terus yang bisa dikondisikan atau enggak, seperti itu. Nah sekarang keduanya sudah terlepas, dan
kita akan melepaskan baut dari head unit ini, yang di sini itu ada 4 baut kanan kiri, yaitu kanan ada 2, kiri juga ada 2. Baiklah teman-teman, sharing untuk melepas head unit kita akan lanjut di video berikutnya. Perlu diingat bahwa saya melepas head unit ini untuk mencari jalur kabel dari monitor yang ada di belakang. Jika tidak ketemu, nanti kita akan bypass dengan memotong kabel yang dekat dengan monitor tersebut. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.